Nah, di video ini kita akan membentuk fungsi polinom Lagrange untuk melakukan interpolasi. Nah, contohnya kita mempunyai ada 3 buah titik pada data, yaitu ini P1, P2, dan P3, di mana di sini X-nya 1, X-nya di sini 2, dan X di P3 itu 3. Berarti range nilai X yang ada pada data ini adalah terkecil 1 dan terbesar 3. Nah, kita ingin mengestimasi titik atau nilai Y pada X sama dengan 2,5. Dan dalam hal ini kita boleh melakukan interpolasi karena 2,5 itu terletak di antara 1 hingga 3. Dan pada contoh ini kita akan menemukan fungsi polinom Lagrange untuk mengestimasi nilai Y ini. Oke. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada algoritma interpolasi polinom Lagrange, kita akan mulai menghitung nilai Lagrange. Karena ada 3 buah titik yang kita punya pada data, maka kita akan menghitung 3 buah nilai Lagrange, yaitu Pi dikali X dikurang XJ per XI dikurang XJ, di mana I-nya akan berjalan dari 1 sampai 3. Nah, kita mulai menghitung nilai L1 karena kita mulai dengan I sama dengan 1. Jika I sama dengan 1, maka tentunya yang LI ini menjadi L1X. Kemudian kita harus mengidentifikasi J untuk membongkar rumus ini. Nah, di sini J-nya harus antara 1 sampai 3 karena sesuai dengan banyaknya titik yang kita punya pada data, yaitu sebanyak 3. Namun J yang kita ambil itu tidak boleh sama dengan I. Sehingga jika kita sudah mengambil 1 sebagai I, maka J yang boleh kita ambil adalah nilainya 2 dan 3 saja. Sehingga kalau kita bongkar rumus ini menjadi L1X sama dengan Pi dari X dikurang XJ per X1 dikurang XJ untuk J dari 1 sampai 3, namun J tidak boleh sama dengan I, atau dalam hal ini harusnya J tidak boleh sama dengan 1, sudah dijelaskan tadi. Nah, tinggal bongkarlah ini. Berarti kan ada 2 buah J nih ya, yaitu 2 dan 3, maka Pi di sini menunjukkan bahwa akan ada 2 buah bilangan atau 2 buah suku yang akan dikalikan, yaitu ini yang pertamanya, kemudian ada lagi nanti untuk yang keduanya, di mana J yang pertama itu diganti dengan 2 dan J selanjutnya diganti dengan 3, sehingga yang ini menjadi X dikurang X2 X dikurang X2 per X1 dikurang X2. Nah, itu untuk mengganti J sama dengan 2. Kemudian lanjut lagi dikali dengan X dikurang X3 per X1 dikurang X3. Nah, ini dia untuk mengganti J-nya dengan 3. Nah, tinggal jalankanlah ini, ganti setiap X yang ada indeks dengan X yang diketahui pada data atau titik yang pada data, karena kan X1 artinya nilai X yang ada di titik P1, X2 artinya nilai X yang ada di titik P2, dan X3 artinya adalah nilai X yang ada di titik ketiga. Nah, ini tinggal perhitungan sederhana ya. Untuk X-nya biarkan saja dulu, walaupun sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita ingin mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 2,5. Boleh saja mengganti langsung X-nya dengan 2,5, namun sebaiknya itu dilakukan di akhir karena mana tahu kita juga ingin mengestimasi nilai Y di titik X yang berbeda lagi. Jadi kita akan menuliskan bentuk polinom Lagrange-nya secara umum terlebih dahulu. Oke, jadi ini L1X ya, tinggal perhitungan sederhana saja di sini. Nah, kemudian kita lanjut untuk I sama dengan 2. Tadi rumus Lagrange-nya seperti ini, berarti jika I sama dengan 2, maka kita akan menghitung nilai L2X. Nah, identifikasi J-nya J itu harus antara 1 sampai 3, berarti pilihan J itu adalah 1, 2, dan 3. Namun J-nya tidak boleh sama dengan I. Nah, karena kita sudah mengambil 2 sebagai I, maka tentunya J boleh kita ambil hanya tersisa 1 dan 3. Maka di sini J-nya adalah 1 dan 3. Nah, kemudian kita bongkarlah ini, ganti I di sini dengan 2, ini dia. Kemudian rumus umumnya di sini XI ya, maka XI di sini menjadi X2. Kemudian ini masih XJ, J-nya sekarang adalah 1 dan 3. Karena ada 2 buah nilai J, maka akan ada 2 buah suku perkalian nantinya. Yang pertama kita ganti dulu J yang 2 ini dengan 1, sehingga ini menjadi X dikurang X1 per X2 dikurang X1, ini dia. Kemudian ganti lagi J yang ada di sini dengan 3, sehingga ini dituliskan menjadi X dikurang X3 per X2 dikurang X3, ini dia. Oke, sudah, berikutnya tinggal ganti lagi X1, X2, dan X3-nya dengan informasi X yang ada pada titik di data, sehingga nanti akan diperoleh nilai L2X-nya itu adalah ini. Oke, ini tadi untuk J sama dengan 1 sudah dijelaskan ya, ini untuk J sama dengan 3.
Nah, terakhir hitung pula nilai Lagrange untuk I sama dengan 3. Nah, karena tadi J-nya itu adalah 1, 2, dan 3, namun 3 sudah diambil untuk I, sedangkan J-nya tidak boleh sama dengan I, maka tentunya J yang boleh kita ambil pada keadaan ini hanya J sama dengan 1 dan 2 saja. Oke, nah sehingga rumus Lagrange L atau L3 itu adalah ini ya, yang di sini sudah X3, kemudian jalankan ini, ganti J terlebih dahulu dengan 1 sehingga menjadi X dikurang X1 per X3 dikurang X1, kemudian kali, jalankan lagi ini, ganti J-nya dengan 2, sekarang menjadi X kurang X2 per X3 kurang X2. Nah, di sini kita gantilah setiap X1 lagi, X2 dan X3 dengan X yang ada pada data sehingga menjadi seperti ini ya. Tinggal dirujuk ke soal tadi titik P1, P2, dan P3-nya. X1 itu nilai X pada titik P1, X2 nilai X pada titik P2, dan X3 nilai X pada titik P3 ya. Oke, sehingga nanti kita punya nilai L3-nya seperti ini. Nah, terakhir barulah kita temukan, bukan terakhir sih, kita bentuklah fungsi polinom Lagrange-nya. Nah, karena pada data kita ada 3 buah titik, maka kita akan membentuk fungsi polinom dengan derajat tertinggi 2, maka dituliskan P2X. Di mana rumus dari P2 itu adalah sigma dari YI dikali Pi dari X dikurang XJ per XI dikurang XJ untuk J dari 1 sampai 3 dengan syarat J tidak boleh sama dengan I dan I-nya berjalan dari 1 sampai 3. Dan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya tadi dalam rumus umum bahwa ekspresi ini itu sama dengan Lagrange-nya ya. Sehingga rumus polinom Lagrange berderajat 2 itu bisa dituliskan sebagai ini, yaitu sigma dari YI dikali LI, di mana I dari 1 sampai 3, di mana LI ini menggantikan ekspresi yang di dalam kurung ini. Nah, kalau kita jabarkan sigma ini, tentunya akan ada 3 buah suku yang akan dijumlahkan ya, karena I-nya berjalan dari 1 sampai 3 dan yang diambil selalu bilangan bulatnya atau bilangan diskrit. Sehingga kita punya sebagai berikut, Y1 kali L1 ditambah, ganti lagi sekarang I-nya dengan 2, sehingga menjadi Y2 kali L2 ditambah, ganti lagi sekarang I-nya dengan 3, sehingga menjadi Y3 kali L3. Nah, tadi kita sudah menemukan formula untuk L1, L2, dan L3, yaitu sebagai berikut. Jadi ini merupakan L1, kemudian ini merupakan L2, dan ini merupakan L3 yang kita hitung pada slide sebelumnya. Nah, untuk Y1 ini diambil dari nilai Y yang ada di titik pertama atau titik P1, yaitu 5. Maka di sini 5. Kemudian Y2 ini diambil dari nilai Y pada titik kedua atau titik P2, yaitu 2. Maka di sini 2. Dan Y3 ini diambil dari nilai Y pada titik P3, yaitu dalam hal ini 3 ini. Jadilah ini dia polinom Lagrange berderajat 2. Atau kalau kita sederhanakan penulisannya, bukan sederhanakan sih, diubah penulisannya menjadi seperti ini ya. 5 bagi 2 adalah 5/2, kemudian kali dengan ini. Kemudian 2 bagi negatif 1 adalah negatif 2, sehingga di sini negatif 2 kali X kurang 1 kali X kurang 3. Kemudian 3 bagi 2 tidak habis, biarkan tetap 3/2, lanjut kali dengan X kurang 1 kali X kurang 2. Nah, inilah yang merupakan polinom Lagrange berderajat 2. Jadi polinom ini juga merupakan fungsi polinom yang emang kalau kita lihat wujudnya itu berbeda dengan fungsi polinom dalam bentuk baku. Namun seandainya ini semua dijabarkan, kemudian dijabarkan, kemudian dilakukan proses matematika, pasti bisa dituliskan bentuknya sama persis dengan fungsi polinom dalam bentuk baku. Dan maka dari itu nanti kalau kita ingin mengestimasi suatu nilai Y ketika dipilih suatu nilai X yang terletak antara 1 sampai 3, ya kita tinggal jalankan saja fungsi polinom Lagrange ini. Misalnya dalam hal ini kita ingin menemukan atau mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 2,5 tadi. Maka jalankanlah ini, ganti setiap X-nya ini dengan 2,5. Nah, nilai hasil perhitungan inilah yang akan menjadi nilai Y di X sama dengan 2,5 tersebut. Oke, kita lihat tadi kita mau mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 2,5 ya, soalnya ini dia polinom Lagrange yang barusan terbentuk. Kita ganti setiap X yang ada di sini dengan 2,5, di sini ganti pula dengan 2,5, di sini ganti semuanya dengan 2,5 karena kita ingin mengestimasi nilai Y pada X sama dengan 2,5 tersebut. Nah, tinggal lakukan perhitungan 5/2 tetap, yang ini hasilnya 0,5,
yang ini hasilnya negatif 0,5. Nanti bisa dicek ya hasil perhitungan masing-masing operasi ini. Maka akhirnya akan diperoleh ini bentuk sederhananya atau hasil perhitungan akhirnya adalah 2. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2. Dan dengan demikian kita peroleh bahwa pada X sama dengan 2,5 ternyata nilai Y-nya itu adalah 2. Atau titik yang kita peroleh itu adalah titik 2,5, 2, di mana 2,5 ini adalah koordinat X-nya, sedangkan 2 adalah koordinat Y-nya. Oke, nah sekian dengan polinom Lagrange. Nah, kalau kita mau melihat ilustrasinya secara geometris atau secara gambar, nah perhatikan bahwa titik yang berwarna merah ini merupakan titik-titik yang ada pada data. Jadi ini adalah tempat titik P1, ini tempat titik P2, dan ini titik P3. Dan kurva yang berwarna biru ini adalah berdasarkan pada fungsi polinom Lagrange yang terbentuk tadi. Jadilah seperti ini. Dan kalau kita lihat polinom Lagrange ini atau grafik yang berwarna biru ini itu benar melalui setiap titik pada data. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa kita menginterpolasi titik-titik pada data dengan suatu fungsi polinom, yang artinya kita ingin mencari bentuk fungsi yang kira-kira bisa melalui setiap titik pada data. Dalam hal ini kita melakukan dengan pendekatan interpolasi polinom atau membentuk fungsi polinom, dan inilah fungsi polinom yang sangat dekat dengan atau melalui setiap titik pada data yang kita punya. Oke, nah sekian untuk interpolasi dengan menggunakan polinom Lagrange.